Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Meli. Saya seorang ibu rumah tangga, dan saat ini saya ingin menyaksikan kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi. Sebenarnya ini sesuatu yang sudah cukup lama ya terjadi, yaitu sekitar tahun 2019 yang lalu, jadi sebelum pandemiknya. Saat itu awalnya saya mengalami pendarahan yang cukup luar biasa ya, hampir sebulanan lebih. Jadi saat bulan 6 saya sudah datang bulan di awal bulan 6, tapi pada akhir bulan 6 saya kembali datang bulan lagi, dan itu tidak berhenti sampai pada bulan Agustus juga masih datang bulan. Jadi masuk bulan 7 dan masuk bulan 8 saya masih datang bulan dengan volume yang cukup deras. Tapi saat itu saya masih beraktivitas seperti biasa. Saya tidak merasakan apapun, saya tidak merasakan pusing, mual ataupun yang lain, saya tidak merasakan. Jadi saya pikir itu aman-aman saja. Dan saat sudah mulai masuk ke bulan 8, saya sudah mulai berpikir kok bisa sampai selama ini, karena itu belum pernah terjadi bagi saya ya. Belum pernah sederas dan selama itu. Jadi saya mulai bertanya sama teman saya bilang, kok saya datang bulannya kok udah 1 bulan lebih kok nggak berhenti ya, dan itu volumenya sangat deras. Dan teman saya bilang, kenapa nggak cek ke dokter aja. Tapi saat itu saya belum memutuskan untuk periksa ke dokter ya. Waktu itu saya masih berpikir bahwa itu mungkin biasa saja, karena saya belum merasa terganggu. Jadi singkat cerita, saat itu saya pulang kembali ke rumah, entah atau pikiran atau karena apa, saya sudah mulai lagi mencari-cari informasi ya. Saya cari informasi tentang apa yang saya alami saat itu. Saya searching di internet, dan ternyata itu cukup berbahaya, karena ada yang sampai fatal ke kanker atau kista atau miom kalau terjadi pendarahan. Jadi entah karena sudah saya membaca tentang hal itu, entah karena takut atau bagaimana, keesokan harinya saat saya berangkat kerja, yaitu di hari Selasa ya. Hari Selasa itu saya sudah mulai merasa pusing. Jadi saya sedikit terganggu dengan aktivitas atau dengan kerjaan saya. Akhirnya saya kembali mengatakan kepada teman, dan kembali teman-teman saya menyarankan saya untuk cek ke dokter. Dan kebetulan hari itu ada rekan kerja saya yang akan kontrol ke rumah sakit. Jadi saya putuskan untuk ikut dengannya untuk pergi cek ke dokter apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tetapi di dalam hati saya percaya sih bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya apapun itu. Bahkan saya dalam hati saya bilang, ini tidak akan terjadi apa-apa, ini bukan sebuah penyakit. Sekiranya pun Tuhan izinkan ada sakit penyakit yang terjadi dalam diri saya percaya itu tidak akan berbahaya bagi saya. Dan saya tahu Tuhan terus bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Dan singkat cerita, kami sampai di rumah sakit, dan tentu saja saya langsung mendaftar di bagian konsultasi untuk bagian kandungan. Dan puji Tuhan saat itu tidak mengantri, jadi saya langsung masuk. Dan singkat cerita, setelah di USG, saya sudah mulai curiga ya saudara. Waktu di USG itu dokternya udah mulai kayak ngajak saya bercerita, ketawa-ketawa. Saya pikir ini pasti sesuatu yang terjadi, karena sepertinya dokter berusaha untuk menenangkan saya. Jadi saya mulai berpikir, ya Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi. Tapi saya masih tetap berusaha berpikir bahwa menenangkan dalam diri saya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan saya. Jadi setelah bercanda-bercanda, ngomong kesana kemari, lalu dokternya bilang, kita serius ya Bu ya. Dan mulailah dokter menjelaskan ini saya masih menyimpan hasilnya. Ini
Ya, jadi yang di atas ini adalah kista dan yang di bawah ini adalah miom. Jadi saat itu dokter mulai menjelaskan, dan setelah dia jelaskan, dia bilang hanya ada 3 kemungkinan yang harus saya jalani. Yang pertama, kalau saya ingin menikah atau ingin mempunyai keturunan, saya harus dioperasi. Dan yang kedua, saya istirahat total dengan minum obat. Atau yang ketiga, saya minum obat tetapi mengurangi aktivitas saya sebanyak 65%. Saat mendengar penjelasan dokter, saya hanya berkata sama dokter, "Dok, saya pengen punya anak, saya masih pengen berumah tangga, jadi tapi saya tidak ingin dioperasi, jadi opsi berikutnya yaitu saya istirahat total." Saya bilang saya juga tidak bisa istirahat total karena saya terikat dengan pekerjaan saya. Dan dokter bilang kalau begitu istirahat, tidak boleh angkat yang berat, tidak boleh bekerja, harus betul-betul beristirahat. Saya bilang itu juga tidak mungkin, Dok, karena pekerjaan saya menuntut saya untuk mengangkat berat, karena saya seorang guru playgroup waktu itu. Jadi saya, ya Bapak Ibu tahu lah ya, anak playgroup itu anak umur 2 tahun, 3 tahun itu harus senantiasa kita gendong ke sana kemari, ke toilet kita anterin. Jarang di antara mereka yang hanya mau digandeng, kebanyakan maunya digendong, maunya dipeluk, maunya dipangku. Jadi saya bilang sama dokter, sepertinya hal itu tidak mungkin. Jadi dokter bilang kalau begitu kita operasi saja, karena itu cara yang lebih baik, lebih aman, yaitu dengan cara dioperasi. Jadi ibu sekarang pulang aja, kata dokter. Ibu sekarang pulang aja karena ukuran kistanya dan miomnya kebetulan hampir sama, yaitu sudah sebesar pentolan atau sebesar bakso. Jadi memang harus diangkat waktu itu. Jadi saat itu singkat cerita saya pulang bersama dengan teman saya dikasih resep obat dari dokter, yaitu ada 3 macam. Tapi karena saya harus kembali bekerja, jadi saya tidak mampir ke apotik untuk membeli obat itu. Saya hanya kembali ke tempat kerja bersama dengan teman saya saat itu. Sesampainya di tempat kerja, teman-teman saya bertanya, "Gimana hasil periksanya?" Saya bilang, "Puji Tuhan saya punya anak kembar." Saya bilang begitu sama teman-teman saya. Langsung teman-teman saya bilang, "Ayo serius, nah kenapa?" Saya bilang, "Iya, puji Tuhan saya ada kista dan ada miom." Benar ya saudara, di balik itu semua saya berusaha untuk mengucap syukur dan berterima kasih, karena satu hal saya tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi saya secara pribadi. Saat itu saya percaya, walaupun saya belum tahu kenapa hal itu terjadi, dan jauh di dalam lubuk hati saya sebenarnya saya juga sedang bertanya, mengapa Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam kehidupan saya. Dan setelah itu teman-teman saya jadi terlihat seperti mereka sedih ya karena saya mengalami itu. Tapi saya bilang nggak masalah, nggak apa-apa, saya akan baik-baik saja. Dan di situ teman saya bercerita bahwa ada dari rekan kami tapi divisi lain itu baru saja operasi miom ya. Jadi dia baru saja mengikuti operasi miom, pengangkatan miom. Dan betul juga ukurannya sama seperti yang dikatakan dokter kepada saya. Tapi dia itu kalau datang bulan, bedanya dengan saya itu saudara, dia mengalami sakit yang luar biasa. Tapi saya tidak mengalami sakit. Saya tidak merasakan apa-apa waktu itu, hanya sekedar pendarahan itu saja. Nah, singkat cerita, saat saya kembali ke rumah malamnya, saya putuskan untuk pergi mencari obat bersama dengan teman saya. Saat itu saya keliling-keliling kota Balikpapan dan saya tidak menemukan satupun obat. Dalam perjalanan pulang, kami melihat ada satu apotik kecil, apotik biasa saja. Dan saya bilang kalau memang Tuhan izinkan saya minum obat, maka saya percaya saya akan mendapatkan obat itu. Nah, singkat cerita saya mampir ke apotik itu dan ternyata hasilnya sama, yaitu obat yang saya butuhkan itu tidak ada di situ. Jadi saya bertanya kepada pegawainya, saya bilang, "Mbak, ini sebenarnya obat apa sih? Kok susah banget dapatnya?" Dan dia jelaskan satu persatu. Tapi yang saya paling ingat itu yang menghentikan pendarahan, karena hanya itu yang ada di situ. Karena saya bilang, "Kalau gitu yang mana di antara ketiga ini yang Mbak punya yang ada di sini?" Lalu dia bilang, "Yang ini yang nomor 3, yang menghentikan pendarahan, tapi beda jenisnya, beda komposisinya."
saya bilang ya sudah nggak apa-apa kalau fungsinya sama. Efek sampingnya apa, saya bilang. Lalu dia bilang efek sampingnya akan sedikit pusing dan mual. Terus ada aturan pakainya, jadi kalau yang dari dokter itu sehari sekali, ini yang di apotik sehari 2 kali. Jadi saya bilang nggak masalah. Nah, singkat cerita pulang dari situ, jadi ada 2 yang saya tidak beli ya, karena saya nggak dapat waktu itu. Jadi malam itu saya makan obat itu, dan setelah makan saya berdoa. Saya bilang bersama Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi dengan saya Tuhan, apa yang salah dengan saya Tuhan. Saya masih secara manusia ya, saya masih terfokus dengan apa yang dikatakan dokter. Lalu saya mendengar dalam doa saya itu, saya percaya itu suara Tuhan, kamu tidak kenapa-kenapa. Dan saya tangkap, saya bilang amin, 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 amin. Saya percaya Tuhan, saya tidak kenapa-kenapa. Dan setelah itu, setelah saya berdoa dan saya imani, saya terima bahwa saya tidak apa-apa, saya tidak ada masalah apa-apa, saya langsung beristirahat. Dan esok harinya saya beraktivitas seperti biasa, dan saya masih minum obat pagi hari itu. Dan jadi itu di hari Rabu saya masih minum obat paginya, dan efek sampingnya terasa banget pagi itu. Saya pusing banget, sehingga itu sangat mengganggu aktivitas saya di sekolah. Saya terganggu, apalagi saya seorang playgroup yang harus kesana kemari, itu sangat membuat saya tidak nyaman. Tapi puji Tuhan memang pendaharaannya sedikit berkurang. Jadi awalnya saya per 3 jam itu harus ganti. Saya sudah memakai pembalut yang ekstra besar, dan itu pun saya masih harus bolak-balik ke toilet. Tapi waktu hari itu sampai 6 jam saya baru ke toilet, dan itu tidak terlalu banyak. Jadi saya bilang puji Tuhan sudah ada perubahan. Nah, sesampainya di rumah saat pulang bekerja di sore hari, saya kembali berdoa dan bertanya-tanya kepada Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan tuntut dari dalam kehidupan saya. Karena saya waktu itu terlalu yakin bahwa ada sesuatu yang Tuhan tuntut dari kehidupan saya, sehingga Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Jadi saya bilang, apa yang salah Tuhan, apa yang salah, saya mohon ampun kalau saya melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kembali saya dengar bahwa jangan takut, tidak akan ada masalah apa-apa, tidak akan ada penyakit, ibaratnya seperti itu ya. Jadi saya imani, saya kembali mengimani lagi, saya percaya itu. Dan malam itu juga saya putuskan untuk tidak minum obat. Jadi saya cuma minum 2, malamnya saya sudah tidak minum lagi. Dan besok pagi saya bangun, saya juga kembali beraktivitas. Berarti itu di hari Kamis ya Bapak Ibu ya. Saya sudah berkomitmen juga pada malam harinya itu bahwa saya akan berpuasa. Saya mau cari tahu apa sebenarnya yang salah, apa yang Tuhan mau dari dalam hidup saya, sehingga Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi singkat cerita, saya menjalankan puasa di hari Kamis itu, dan saya sudah tidak minum obat lagi, karena saya tidak mau Tuhan melihat bahwa saya ragu dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Justru saya memperlihatkan kepada Tuhan bahwa saya percaya apa yang Tuhan sampaikan, bahwa saya tidak apa-apa itu, dan saya imani di dalam kehidupan saya. Nah, hari Kamis saya mulai berpuasa. Tetapi saya nggak terlalu banyak berdoa karena saya masih tetap bekerja. Jadi saya penyembahan, berdoa seperti biasa, tetapi tidak terlalu dalam. Jadi hari Kamis saya puasa, Jumat saya puasa. Tapi saya bekerja dari Senin sampai dengan hari Jumat ya Bapak Ibu. Dan hari Sabtu itu saya libur. Jadi disitulah saya benar-benar mencari hadirat Tuhan. Saya menyembah, bahkan saya meraung-raung di hadapan Tuhan. Saya bilang, apa yang salah Tuhan, tolong sembuhkan saya. Bahkan itu sudah keluar dari mulut saya secara manusia ya Bapak Ibu. Saya mulai menangis di hadapan Tuhan. Dan di tengah hari sekitar jam 11 menuju jam 12 itu, saya ingat itu momennya ya, karena saya kaget. Saat itu saya lagi penyembahan, tiba-tiba Tuhan bilang bersyukur, menyembah. Saat itu terdengar bagi saya. Jadi saya langsung kaget, ternyata saya salah. Iya bener aja, saya kok jadi fokus dengan
penyakit saya, dengan pergumulan saya kok jadinya berdoa, berpuasa, tetapi kayaknya orientasinya bukan kepada Tuhan, tetapi justru kepada diri saya sendiri. Jadi saya rubah, saya mulai menyembah, bersyukur. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya bersyukur, dan saat itu Tuhan kembali bilang rahim saya bersih, saya berikan rahim yang baru. Bahkan Tuhan memberikan saya sebuah penglihatan, saya melihat langit yang biru, begitu bersih ya, bersih, sangat bersih, terang. Dia bilang saya menganugerahkan rahim yang baru. Jadi saya ya mungkin sedikit kayak terkesan tidak nyambung gitu ya, kok dibilang rahim yang baru, saya sembuhkan, dipulihkan, tapi kok malah yang diperlihatkan itu justru langit yang biru. Nah waktu itu saya belum mengerti, tapi yang saya pegangnya, saya pegang janji Tuhan itu aja, saya terima janji itu. Saya bilang dalam nama Yesus saya sembuh, saya percaya. Saya bilang amin, 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 amin. Saya percaya Tuhan, saya sembuh, saya percaya Tuhan, saya sehat, saya percaya Tuhan. Tuhan memberikan rahim yang baru kepada saya, dan saya ingin membuktikan kepada Tuhan bahwa saya percaya. Jadi ada beberapa pantangan makanan yang dilarang oleh dokter, yaitu untuk sementara waktu saya tidak boleh makan daging-dagingan dulu, dan saya juga tidak boleh minum minuman yang mengandung kafein. Jadi termasuk teh nggak boleh, teh atau kopi, dan saya tuh doyan banget minum teh ya. Nah sore itu sudah hampir 1 minggu saya tidak minum teh. Sore itu saat berbuka puasa saya minum teh. Jadi apa yang dilarang dokter saya justru lakukan. Saya lakukan itu bukan karena saya menantang dokter atau melawan dokter, tapi saya ingin membuktikan kepada Tuhan bahwa saya lebih percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada saya ketimbang apa yang dikatakan manusia kepada saya. Nah singkat cerita, esoknya saya bangun pagi karena hari Minggu, saya pergi beribadah seperti biasa. Nah pulang ibadah sekitar jam 10, setengah 11, saya lanjut dengan berdoa. Saat saya berdoa, saya menyembah, dan saya sudah tidak fokus sama diri saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan, dan disitulah saya baru sadar bahwa memang Tuhan yang Tuhan mau kembalikan dalam kehidupan saya itu waktu-waktu saya menyembah Tuhan, dimana kesibukan saya, pekerjaan saya sudah begitu menyita semua waktu saya, sehingga saya tidak punya waktu lagi untuk berdiam di hadirat Tuhan. Saya tidak punya waktu lagi untuk menyembah Tuhan. Sebenarnya bukan tidak punya waktu, tepatnya saya tidak memberikan waktu lagi untuk Tuhan. Saya lebih fokus kepada diri saya sendiri, saya fokus kepada kehidupan saya. Saya sudah berdoa saat berdoa pagi ataupun malam sebelum tidur membaca firman Tuhan. Saya masih lakukan itu ya, saya lakukan itu, tapi bukan yang seperti itu yang Tuhan mau saat itu, yang saya terima waktu itu. Jadi Tuhan rindu saya melekat, menyembah Dia lebih lagi di dalam roh dan kebenaran. Itu yang saya terima. Jadi saya cuma bilang ampun Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Dan akhirnya saat siang itu Tuhan bilang kembali saya diteguhkan bahwa Dia memberikan rahim yang baru dalam kehidupan saya. Nah tengah hari sekitar jam 12-an menuju jam 1 saya rasa ingin ke toilet ya. Jadi saya ke toilet. Nah tiba-tiba sampai di toilet itu entah kenapa saya kok rasanya tergerak untuk pipis di lantai ya. Saya nggak pipis di kursi, dan saya pipis di lantai. Terus tiba-tiba saat saya jongkok dan pipis itu keluar ada dua gumpalan yang cukup besar ya, gumpalan. Dan saking keponya, saya kepo, maaf ya sedikit jorok, saya ambil gumpalan itu lalu saya pencet-pencet kayak begini seperti jarinya. Kalau yang biasanya itu kalau gumpalan saat kita datang bulan, maaf ya sekali lagi maaf sedikit jorok, itu tidak kena air itu akan langsung hancur gitu kan, luluh gitu. Tapi ini enggak, saya sampai pencet-pencet gini sambil saya siram-siram air, enggak, jadi dia seperti kayak jaringan daging gitu. Lalu saya ambil lagi yang satu, saya lakukan hal yang sama, saya pencet-pencet, kok keras seperti daging. Dan saat itu entah kenapa saya langsung bersuka cita sekali ya, saya bersuka cita. Sambil memegang itu saya bilang terima kasih Tuhan. Entah keyakinan yang datangnya dari mana, entah iman yang datangnya dari mana, entah kepercayaan yang datangnya dari mana, saya terlalu percaya bahwa saat itu juga minum dan kista saya dibuang oleh Tuhan. Dan yang mujizat yang luar biasa, sore hari itu Bapak Ibu, saya imani saya tidur tidak memakai pembalut lagi, karena memang kadang-kadang masih ada sedikit, tapi malam itu saya imani saya sembuh. Saya bilang
Saya mau perlihat kepada Tuhan bahwa saya percaya kepada otoritas Tuhan. Nah, singkat cerita, hari Senin saya masuk kerja seperti biasa. Saya juga tidak memakai pembalut. Saya bilang saya percaya kepada apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan sudah memberikan saya rahim yang baru. Dan saat sampai di tempat kerja, apa dikatakan teman saya, gimana kabarnya Miss? Saya bilang, puji Tuhan Miss, saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan saya. Hari ini saya datang bekerja, saya tidak mengangkat pembalut lagi karena saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan saya. Nah, di dalam hati saya, walaupun sudah sangat-sangat bersih ya Bapak Ibu, hari itu memang betul-betul sedikit pun tidak ada noda darah yang keluar gitu. Jadi di dalaman saya tidak ada sama sekali, biar setetes pun tidak ada. Jadi pas saya ke toilet, saya selalu bersuka cita. Setiap kali saya ke toilet, saya selalu bilang terima kasih Tuhan. Setiap kali saya ke toilet, saya selalu bilang terima kasih Tuhan. Nah, dan di dalam hati saya bilang begini, saya harus ke rumah sakit lagi, saya harus pergi cek ke dokter lagi, bukan karena saya ragu akan apa yang disampaikan oleh Tuhan atau mujizat Tuhan, tetapi saya ingin menyaksikan kepada banyak orang, karena cenderung kita manusia kalau ada seseorang yang bersaksi, kita maunya ada buktinya, dan itu yang saya lakukan ya. Jadi saya bilang hari Rabu saya pengen ke dokter, tetapi ternyata Tuhan berkehendak yang lain ya. Saya hari Selasa pulang lebih awal, saat itu sekitar jam 4 sore saya sudah pulang kerja. Jadi saya pikir karena saya lebih awal pulang, gak ada salahnya saya langsung ke rumah sakit saja, mumpung saya ada waktu. Takutnya di hari Rabunya saya nggak ada. Dan Bapak Ibu, saat saya ke dokter, saya yang dokter yang jaga itu namanya dokter Anugrah. Saat saya melihat itu, ternyata dokter yang lagi tugas adalah dokter Anugrah. Saya bersuka cita sekali. Saya menganggap itu sebuah peneguhan. Jadi saya berkata kepada hati saya, bahkan diri saya, bahwa itu peneguhan dari Tuhan, bahwa anugerah, karena Tuhan bilang dia memperbaharui rahim saya. Saya bilang saya percaya Tuhan sudah memberikan rahim yang baru kepada saya. Saya lalu memperlihatkan kepada teman saya. Saya bilang, lihat dokter yang memeriksa saya, namanya dokter Anugrah, ini peneguhan bagi saya. Nah, singkat cerita, saya diperiksa USG lagi, dan ini hasilnya di dalam rahim saya itu tidak ada masalah apa-apa, tidak ada darah yang mengumpul. Sampai saya bilang sama dokter, benar dok, nggak ada masalah. Sampai dokternya bilang, loh ibu maunya apa, katanya, karena saya berulang-ulang bertanya, dok benar nggak ada apa-apa, benar nggak ada masalah, saya bilang kan. Terus dia bilang, enggak ada masalah, ini hanya ada sedikit darah yang mungkin masih sisa-sisa datang bulan, tapi itu normal, katanya, normal. Jadi kalau ibu mau kita bersihkan, kita rangsang dengan obat biar keluar, biar bersih kalau memang ibu mau. Tapi ini sedikit banget, jadi nggak masalah, dia akan keluar dengan sendirinya. Jadi dikasihlah singkat cerita dikasihlah obat ya. Jadi saya dikasih resep untuk ditebus kembali agar kalau memang biar lebih bersih. Dan dokter bilang nanti kembali seminggu lagi setelah konsumsi obat ini. Tapi sebenarnya pada dasarnya tidak ada masalah, karena saya berulang-ulang tanya, benar dok nggak ada masalah? Iya bu, ibu ini maunya seperti apa? Nah, saya pun sampai waktu saat dokternya lagi nulis resep, saya sampai bilang, dokter umur berapa? Saya sampai nanya gitu. Jadi secara manusia ya, bukan saya meragukan sebenarnya, tapi saya pengen tahu dia udah berpengalaman berapa tahun di dalam dunia kedokteran, dan sudah cukup lama karena dia sudah hampir 60 tahun, sudah 50 lebih. Jadi saya bilang, oh iya dok ya. Saya cuma bilang kayak gitu, dan singkat cerita saya pulang. Sebelum pulang saya mampir dulu ke depan apotek rumah sakit itu, dan saya bilang sama teman saya, apakah saya harus tebus obat ini? Dan kata teman saya, iman kamu berkata seperti apa yang kamu rasakan? Dan saya bilang, saya ramah seperti ini resep itu. Saya bilang, iman saya berkata saya tidak perlu makan obat karena saya punya Tuhan yang sudah memberikan rahim yang baru kepada saya. Saya keluar, dan saat itu saya melihat ke langit. Tiba-tiba saja saya melihat ke langit, dan langit yang sama yang saya lihat itu adalah langit yang pernah saya lihat
di saat saya sedang berdoa, di saat Tuhan bilang Dia memberikan rahim yang baru kepada saya. Saat melihat langit yang begitu bersih, begitu cerah dan tidak asing, karena saat saya berdoa saya pernah melihat langit itu, saya bilang terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, terima kasih Tuhan. Nah, jadi saya cerita sedikit Bapak Ibu, pada saat saya berpuasa itu dari hari setelah dari hari Sabtu, dan saya sudah mendapatkan bahwa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya itu yaitu saya membangun kembali mesbah-mesbah pujian penyembahan saya di hadapan Tuhan. Karena dulunya saya seorang penyembah ya, saya begitu banyak memberikan waktu saya kepada Tuhan di dalam penyembahan. Bahkan saking seringnya saya menyembah, karena di mes kami tinggal itu ada sebuah ruangan di mana ruangan doa, siapa yang mau berdoa boleh ke situ, boleh masuk ke ruangan itu. Jadi dalam satu hari saya bisa bolak-balik ke situ, apalagi kalau hari Sabtu ya, saya betul-betul bolak-balik sampai ada yang tukang masak di situ bilang, kamu tuh ada masalah apa sih, sampai orang-orang berpikir bahwa saya itu ada masalah. Apalagi kalau saya sudah mulai menyembah, mulai masuk di dalam hadirat Tuhan, saya itu kadang-kadang sampai menangis sejadi-jadinya. Tapi bukan karena ada masalah Bapak Ibu ya, tapi karena saya merasakan jamahan Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan ternyata hal itulah yang dinantikan Tuhan, maksudnya dirindukan Tuhan. Karena itu sudah lama sekali saya tidak lakukan, sudah hampir 2 tahunan waktu itu saya tidak lakukan. Jadi saya masih puasa, tapi puasa saya nggak seperti dulu lagi, karena saya di hari Sabtu saya mengambil juga pekerjaan tambahan seperti saya ngelesin, sehingga waktu saya untuk Tuhan pun akhirnya benar-benar sangat-sangat kurang. Nah, saat itu karena Tuhan menginginkan saya memulihkan waktu-waktu saya di hadapan Tuhan, jadi saya lebih banyak menyembah Tuhan, saya lebih banyak mempermuliakan nama Tuhan lewat pujian penyembahan saya. Lalu kesaksian saya ini, saya sangat berharap bahwa setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengar atau melihat kesaksian saya ini boleh ditumbuhkan kembali iman percaya kepada Tuhan. Jadi mari jangan seperti saya yang awalnya saya hanya fokus kepada penyakit saya hanya fokus kepada apa yang salah dengan saya melupa bahwa hadirat Tuhan itu bisa memberikan kita kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Jadi apapun persoalan dan pergumulan yang saat ini Bapak Ibu sedang hadapi, mari lebih banyak diam di dalam hadirat Tuhan, lebih banyak bersyukur, lebih banyak berterima kasih, lebih banyak menyembah Tuhan. Jika Bapak Ibu sudah dikaruniai bahasa roh, maka lebih banyaklah berbahasa roh, karena itu membangun jiwa kita, membangun diri kita, bahkan secara tidak akan langsung akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Nah, satu hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, dalam jangka 1 minggu saya tahu bahwa saya sakit miom dan kista, tetapi dalam waktu yang sangat singkat pula, di dalam waktu yang sama itu Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan memberikan rahim yang baru, Tuhan mengangkat penyakit saya, Dia pulihkan, dan itu tanpa melalui operasi ya Bapak Ibu. Dan kalau mujizat itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya secara pribadi, percayalah mujizat yang sama Tuhan mampu dan terlalu mampu untuk mengerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tidak ada yang dibilang, oh itu karena kamu, karena di mata Tuhan kita adalah semua anaknya yang sama. Tidak ada anak yang spesial, tidak ada anak yang tidak disayang. Semuanya kita dipedulikan oleh Tuhan, dan Tuhan kita itu adalah Bapa yang limpah dengan belas kasihan. Jadi asal kita berserah kepadanya, asal kita selalu bersyukur kepadanya, maka mujizat itu juga akan dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya berharap bahwa sungguh-sungguh video ini walaupun semberautan, bahasanya nggak jelas, mungkin saya minta maaf, tapi harapan saya sungguh kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati kita semua.